Di tepian dermaga Teluk Ambon, fajar perlahan mereka. Cahaya keemasan matahari mulai menyentuh permukaan air yang tenang, menciptakan kilau yang memesona. Seorang anak laki-laki menatap takjub ke arah ufuk, lalu menoleh pada pamannya yang berdiri di sampingnya. "Paman, lihat cahaya itu," ujarnya penuh rasa ingin tahu, "begitu banyak dan menyebar. Bisakah kita mengumpulkannya menjadi satu titik terang, seperti kunang-kunang raksasa?" Sang paman tersenyum hangat, menatap keponakannya. Pertanyaan sederhana itu ternyata menyimpan sebuah konsep fisika yang luar biasa. Bagaimana mungkin cahaya yang menyebar luas dapat kita jinakkan, kita fokuskan, dan kita manfaatkan? Jawabannya tersembunyi dalam keajaiban sebuah benda bernama cermin cekung. Untuk memahami bagaimana cahaya bisa dikumpulkan, kita perlu menyelami prinsip dasar yang mengaturnya, yaitu hukum pemantulan cahaya. Bayangkan sebuah sinar cahaya yang datang mengenai permukaan cermin. Sinar ini kita sebut sebagai sinar datang. Saat menyentuh cermin, ia akan dipantulkan kembali yang kita sebut sebagai sinar pantul. Jika kita menarik sebuah garis khayal yang tegak lurus dengan permukaan cermin, yang disebut garis normal, maka sudut yang dibentuk oleh sinar datang akan selalu sama besar dengan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul. Inilah hukum universal yang mengatur permainan cahaya. Sekarang, mari kita lihat anatomi cermin cekung itu sendiri. Cermin ini memiliki permukaan yang melengkung ke dalam, seperti bagian dalam sebuah mangkuk. Garis lurus yang membelah cermin tepat di tengahnya, secara horizontal adalah sumbu utama. Titik di pusat kelengkungan bola dari mana cermin itu berasal disebut titik pusat kelengkungan, kita tandai dengan huruf C, sementara itu, titik yang berada tepat di tengah-tengah antara cermin dan titik C adalah titik fokus yang kita simbolkan dengan F. Keistimewaan cermin cekung terletak pada kemampuannya memanipulasi cahaya melalui 3 sinar istimewa. Pertama, setiap sinar datang yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan tepat melalui titik fokus F. Ini adalah prinsip dasar pengumpulan cahaya. Kedua, kebalikannya, setiap sinar datang yang melewati titik fokus F akan dipantulkan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Sinar ini seolah-olah menyebarkan kembali cahaya yang telah terkumpul. Dan yang ketiga, setiap sinar datang yang melewati titik pusat kelengkungan Cia akan dipantulkan kembali melalui jalur yang sama persis. Dengan menggunakan minimal 2 dari 3 sinar istimewa ini, kita bisa melukis atau mengkonstruksi di mana bayangan sebuah benda akan terbentuk. Jika kita meletakkan sebuah objek jauh di depan cermin, di luar titik C, sinar-sinar pantulnya akan bertemu di satu titik antara C dan F. Disinilah bayangan terbentuk dengan sifat nyata, terbalik, dan ukurannya diperkecil dari objek aslinya. Kemampuan cermin cekung untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya bukanlah sekadar teori di atas kertas. Aplikasinya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tengoklah lampu sorot pada mobil atau senter. Di dalamnya, sebuah bohlam kecil diletakkan tepat di titik fokus cermin cekung. Cahaya yang dipancarkan bohlam ke segala arah akan dipantulkan oleh cermin menjadi berkas cahaya lurus yang kuat dan sejajar, mampu menerangi jalanan yang gelap gulita. Di dunia astronomi, cermin cekung menjadi komponen utama dalam teleskop reflektor. Cermin raksasa ini bertugas mengumpulkan cahaya redup dari bintang dan galaksi yang jaraknya jutaan tahun cahaya, lalu memfokuskannya agar dapat diamati oleh para ilmuwan, membuka tabir rahasia alam semesta. Malam kembali menyelimuti Teluk Ambon. Di atas perahu nelayan, sebuah lentera sederhana dengan reflektor cermin cekung di belakangnya memancarkan cahaya yang jauh lebih terang, menembus kegelapan lautan. Dari pertanyaan seorang anak di pagi hari hingga cahaya yang menuntun para nelayan di malam hari, sains sekali lagi menunjukkan bagaimana pemahaman tentang alam dapat menerangi jalan kehidupan kita, mengubah rasa ingin tahu menjadi sebuah inovasi yang nyata.